Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barakah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak orang memandang rendah orang-orang miskin. Memang demikianlah dunia ini memandang mereka, khususnya dalam masyarakat sekolah yang kapitalis. Hal ini berbeda dengan agama Islam yang memandang mereka tidak berdasar seberapa banyak mereka memiliki harta, tetapi seberapa kuat spiritualitas dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya membagi orang-orang miskin ke dalam dua kelompok, yakni orang miskin terpuji dan orang miskin tercela. Pertanyaannya, seperti apakah orang miskin terpuji itu? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyid Abdullah Al-Haddad menjelaskan, orang yang mencari harta dunia sekadar untuk memenuhi kebutuhannya atau lebih dari itu, tetapi tidak berhasil karena bagian dari dunianya yang telah ditentukan di bawah kadar kebutuhannya, maka orang semacam ini disebut fakir miskin. Orang seperti ini tidak termasuk orang-orang zuhud. Namun jika ia dalam usahanya itu tetap bersikap wara' dan takwa, kemudian bersabar dan ridho dengan bagian yang telah ditentukan baginya, maka orang seperti ini adalah fakir miskin yang terpuji. Dari kutipan di atas dapat diperjelas bahwa orang miskin terpuji adalah mereka yang walaupun tidak memiliki harta yang cukup untuk kadar memenuhi kebutuhannya, tetapi mereka selalu bersikap wara', bertakwa, bersabar dan ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Jadi maksud wara' adalah bersikap hati-hati dalam semua urusan agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran atau kemaksiatan. Contohnya adalah dalam mencari rezeki, tidak asal mendapatkannya tetapi mempertimbangkan dengan hati-hati tentang hukumnya, apakah halal ataukah haram. Orang miskin yang wara' menolak rezeki yang tidak halal alias haram. Bahkan rezeki yang subhat pun ia tidak mau agar tidak ada barang-barang haram yang masuk dan mengalir ke dalam darahnya. Selain wara', orang miskin terpuji juga memiliki ketakwaan yang kuat. Yang dimaksud takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Keadaan ekonominya yang sulit tidak mempengaruhinya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seperti beriman, tauhid, sholat 5 waktu dan sholat sunnah, puasa Ramadan dan puasa sunnah, berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi yang kecil dan menghormati yang tua, dan sebagainya. Tidak hanya itu, orang miskin terpuji juga selalu bersabar. Yang dimaksud sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, cemas dan amarah. Meski tidak semua kebutuhan terpenuhi, orang miskin yang sabar bisa menahan amarah dan tidak menunjukkan kegelisahan dan kecemasan yang mengganggu jiwanya. Jika keadaan memaksa ada kebutuhan yang harus dipenuhi seperti biaya sekolah anak-anak, ia tetap mengusahakannya dengan gigih. Jika terpaksa harus berhutang ke sana kemari, ia tetap bersabar. Sedang yang dimaksud dengan ridho adalah mencari apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada hamba yang ridho menerima cobaannya.
Kemiskinan adalah cobaan, maka barang siapa hidupnya dicoba dengan kemiskinan sedang ia ridho dengan cobaan itu, orang tersebut mendapat ridhonya. Jadi orang miskin sebagaimana digambarkan di atas adalah orang miskin terpuji. Orang miskin seperti inilah yang akan menjadi kawan berbincang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Mereka akan masuk surga jauh mendahului orang-orang kaya dengan jarak waktu 500 tahun. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam dua hadis Rasulullah SAW berikut ini. Kaum fakir miskin yang selalu sabar akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala kawan berbincangnya di hari kiamat. Hadis riwayat Malik dan Al-Qushairi. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya orang-orang fakir miskin dari kalangan mukmin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan selisih waktu setengah hari, yang itu sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, seperti apakah orang miskin tercela itu? Sayyid Abdullah Al-Haddad memberikan jawaban sebagai berikut, yang artinya adapun orang yang meninggalkan takwa dan wara dalam usahanya mencari harta dunia, melalaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak bersabar dan tidak ridha atas bagian yang dipertentukan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan ia selalu cemas, mengeluh dan marah serta merasa iri terhadap ahli dunia atas kenikmatan-kenikmatan yang mereka terima. Seperti inilah fakir miskin tercela. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa orang miskin tercela adalah mereka yang berkebalikan dengan orang miskin terpuji. Mereka meninggalkan ketakwaan dan tidak wara dalam usahanya mencari rezeki. Mereka tidak peduli apakah harta yang didapat halal atau haram. Hal yang terpenting bagi mereka adalah segera terpenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan hukum dalam mencari rezeki. Selain itu, mereka juga lalai akan kewajiban-kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Larangan-larangannya juga mereka langgar, seperti menipu dan mencuri. Terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan harta dunia, mereka tidak sabar dan tidak rela menerimanya. Mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan selalu melakukan protes dalam dirinya. Keresahan dan amarah menyelimuti mereka setiap kali mengalami kesulitan ekonomi. Terhadap orang-orang sukses duniawi yang bergelimang harta, mereka menunjukkan rasa irinya baik secara terang-terangan atau tersembunyi. Jadi mereka banyak melakukan dosa baik secara lahiriah maupun batiniah, disebabkan karena ketidaksabarannya menerima ujian berupa kemiskinan. Yang paling parah jika mereka kemudian berpindah agama atas kemauan sendiri demi perbaikan taraf ekonomi atau karena ada pihak yang mendorongnya. Orang miskin seperti itulah yang disinyalir Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagai orang yang dekat dengan kekufuran sebagai berikut. Kemiskinan hampir-hampir mendekatkan kepada kekufuran. Hadis riwayat Abu Nuaim. Singkatnya, kemiskinan yang dialami seseorang biasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah menjauhkan darinya. Hal itu sangat bergantung dari cara bagaimana orang miskin memandang kemiskinannya, apakah sebagai cobaan ataukah ketidakadilan. Cara pandang itu akan berpengaruh terhadap sikap mereka, apakah memilih wara', bertakwa, bersabar dan ridho. Orang miskin terpuji akan memilih sikap positif seperti itu, sedang orang miskin tercela memilih sikap sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum